kalau kita kaitkan dengan persoalan hadirnya pasal yang menyatakan pemindahan itu ke Banjarbaru, nah ini kalau Bang Asa sebagai budayawan, sebagai jurnalis senior, dan mungkin juga sepengetahuan Bang Asa mengenai kawan-kawan budayawan yang lain, kira-kira mereka ini dilibatkan atau tahukah mengenai adanya pasal yang ini dipindah ke Banjarbaru dari Banjarmasin itu seperti apa? Sama sekali tidak tahu kita. Nah, baik kawan-kawan maupun saya sendiri, baik saya sebagai jurnalis, saya pemimpin redaksi 2 media, sama sekali tidak tahu itu. Wah, artinya memang jadi sangat terkejut juga. Iya. Kalau pindah pusat pemerintahan, oke lah. Itu memang dari dulu kan sudah dipindah. Tapi yang namanya pindah ibu kota, nah itu baru sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Jejak Rekam TV. Bersama kali ini, hari sore ini kita bersama dengan salah satu senior kami, Pak Haredi Asa. Beliau ini seorang budayawan sekaligus jurnalis yang cukup mapan. Nah, kami sapa dulu. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi kita begini, Mbak Haryadi, saya manggil Bang aja mungkin, atau mungkin manggil Pak atau Bang, masalah kita santai aja. Nah, kita ini kan ngobrol di acara Ngobrol Pinggiran. Jadi Ngobrol Pinggiran akhir pekan, setiap akhir pekan Jejak Rekam TV, bagian dari Jejak Rekam online, media online itu mengadakan acara yang seperti ini. Jadi beberapa narasumber kita undang. Nah, topik kita sebenarnya secara berseri kita mengadakan pembicaraan, diskusi mengenai persoalan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Yang jadi case kita itu adalah mengapa ini dipersoalkan. Nah, kita sebelumnya sudah mengundang, ada dari hukum pandangannya, ada dari politik. Nah, ini kita mau melihat dari sisi budayawan dan dari sisi budayawan, sekaligus yang menariknya ini juga sebagai seorang jurnalis. Nah, ini gimana kira-kira menurut pandangan Bang, apa panggilan ini kira-kira paling akrab supaya boleh Asa, boleh Haryadi Asa. Bang Asa aja ya. Asa itu harapan yang besar ya. Jadi Bang Asa mengenai persoalan mengapa dipersoalkan pemindahan ini, mungkin dari sudut pandang budayawan, sudut pandang jurnalistik seperti apa, pengetahuan Bang Asa. Silakan Bang. Jadi dalam konteks budaya sebenarnya kalau Banjarmasin itu kan sudah menjadi begitu besar ikonnya sebagai Kalimantan Selatan. Bukan Kalimantan Selatan, Kalimantan bahkan karena pernah jadi ibu kota provinsi tahun 45 sampai 56 itu kan. Kemudian keunikannya itu yang menjadi ciri khas Kalimantan itu kan sungainya kan. Sungai. Ada Sungai Martapura, ada Sungai Barito dan anak-anak sungai yang lainnya. Itu otomatis membentuk kebudayaan tersendiri. Budaya sungai lah, kita katakan begitu. Jadi kehidupan sungai itu yang menjadi ciri khas sebenarnya bagi Kalimantan Selatan. Bahkan setiap kota di dunia itu sebenarnya sungai itu menjadi kebangkitannya peradaban sebuah daerah atau sebuah kota. Sebuah kota. Ya, betul. Jadi terlepas polemik yang ada, saya tetap berpegang bahwa Banjarmasin itu adalah ikonnya Kalimantan Selatan sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih baik mempertahankan Banjarmasin ketimbang Banjarbaru. Dari segi kalau ditinjau dari budaya dan kesenian. Artinya memang kalau kita misalnya melihat budaya tadi ini kan sebenarnya kalau tidak ada Banjarmasin, maka bisa saja daerah-daerah di Kalimantan ini banyak yang tidak lahir. Betul. Seperti itu ya. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh kalangan antropolog atau budayawan itu ada 7 kan unsur kebudayaan. Di antaranya itu bahasa, kemudian ada kesenian, ada sistem religi. Maka yang saya cermati ini bahasa dan kesenian ini yang kuat di Banjarmasin. Religi juga termasuk sebenarnya. Termasuk ya. Jadi budaya-budaya yang ada di Banjarmasin itu sudah terwakili untuk lingkup Kalimantan Selatan. Jadi di Banjarmasin itu cukup beragam, ada secara demografi sebenarnya penduduk Banjarmasin itu terdiri dari masyarakat
Banjar Pauluan, Banjar Kuala, kemudian Jadi dicampur. sudah kalau ibarat bahasa gini membentuk, ya. NKRB-nya ya. Betul. Kalau Indonesia ini NKRB-nya sangat kuat. Banjar, ya. Persatuan Banjarnya Ya, sangat kuat sebenarnya sudah. Sangat kuat. Walaupun dikatakan bahwa Banjarbaru itu juga heterogen. Ya. Ya, memang heterogen, tapi lebih heterogen Banjarmasin. Ya, namanya. ya. Baik Jadi dari- orang hulu sungai itu ngumpulnya Betul. di Banjarmasin. Ya. Baik dari segi komposisi penduduk maupun prasasti ya, bisa dikatakan prasasti atau bangunan-bangunan. Ya. Pusat perdagangan Pusat jasanya. perdagangannya. Kita bisa di Banjarmasin ini menyebut dan melihat kampung Arab Ya, di Banjarmasin. ada. Melayu. Apakah ada di Banjarmasin Ya, kampung Arab misalnya kampung kan? Melayu gitu Kalau kan. kita pertentangkan dengan kebudayaan itu. Kemudian ada kampung Cina. Ya, pecinan. Ada Madura, kampung Ya, Gadang. Madura. Ada Sulawesi. Betul, kampung Bugis. Ya. Itu di mana aja di Indonesia kalau berbicara ibu kota provinsi pasti ada Ya, simbol-simbol itu. itu. Ada kampung, ada Pacinatnya tadi, kemudian ada kampung Bugisnya, kemudian ada kampung Arabnya. Jadi semua pendatang baik yang datangnya dari luar Indonesia maupun di Nusantara ini pasti kebanyakan itu adalah ke yang namanya ibu kota provinsi. Banjarmasin juga identik itu karena pusat perhubungannya dulunya adalah sungai laut, maka banyak sekali orang-orang etnis Cina misalnya berdomisili di daerah pesisir misalnya Sungai Martapura yang di Peretendian itu, kemudian membentuk di Kuripan. Nah itu kawan-kawan kita pendatang dari etnis Cina. Misalnya. Segala macam ya. Kalau orang dari Amuntai pedagang di pinggir sungai itu banyak juga tuh Jadi kita lihat. sebenarnya akulturasi budaya itu sudah kuat sekali di Banjarmasin nih. Nah, ini yang menarik nih. Akulturasinya. Ini kan bicara budaya mengenai kota Banjarmasin kan sangat kuat sebenarnya, peradaban pembentuknya ini kan dari beberapa unsur segala macam. Nah, kalau kita kaitkan dengan persoalan hadirnya pasal yang menyatakan pemindahan itu ke Banjarbaru, dan kemudian menurut argumentasi beberapa pihak, terutama pihak yang sepakat dengan pemindahan itu, menyatakan bahwa publik itu sebenarnya aspirasi publik itu ditampung semua. Nah ini kalau Bang Asa sebagai budayawan, sebagai jurnalis senior, dan mungkin juga sepengetahuan Bang Asa mengenai kawan-kawan budayawan yang lain, kira-kira mereka ini dilibatkan atau tahukah mengenai adanya pasal yang ini dipindah ke Banjarbaru dari Banjarmasin itu seperti apa? Sama sekali tidak tahu kita. Nah, baik kawan-kawan maupun saya sendiri, baik saya sebagai jurnalis, saya pemimpin redaksi 2 media, kemudian sering diundang dalam rangka sosialisasi perda budaya, sama sekali tidak tahu itu. Wah, artinya memang jadi sangat terkejut juga. Iya. Kalau pindah pusat pemerintahan oke lah. Itu memang dari dulu kan sudah dipindah. Tapi yang namanya pindah ibu kota, nah itu baru sekarang. Padahal kan dalam membuat sebuah undang-undang harus ada uji budayanya itu, historinya segala macam. Harus ada dialog dulu, ada public hearing kan istilahnya. Ini kan alasannya memang kan itu sudah dilaksanakan secara daring. Nah kan belum tentu nih semua orang, masyarakat, warga, bahkan mungkin kalau kita-kita yang sudah sepuh misalnya, tokoh-tokoh sudah kan jarang menggunakan daring itu. Betul. Nah jadi memang menjadi bagian yang PR kita juga mengenai persoalan daring itu tadi, apakah dengan adanya daring itu lalu semua proses mekanisme itu dianggap sudah memenuhi syarat. Cuma mungkin kembali ke persoalan budaya tadi. Nah artinya kalau kita memang melihat dari sisi budaya, maka sebenarnya kota Banjarmasin ini menurut saya pribadi melihat dari paparan tadi bahwa sebenarnya harus dipertahankan sebagai ibu kota provinsi. Betul. Jadi terlepas luas wilayah Banjarmasin yang sempit lah dan rentan banjir, itu tetap saya bertahan bahwa Banjarmasin ini adalah ibu kota provinsi karena itu tadi ikonnya Kalimantan Selatan. Ya bukan Kalimantan Selatan, Kalimantan loh ini. Iya. Ada kan kalau kita misalnya melihat masa lalunya Banjarmasin ini seperti itu. Pusat perdagangan Sudi Mampir dan kawasan sekitarnya itu merupakan sebenarnya itu kan sama seperti istilahnya itu pusat perdagangan jasanya di Kalimantan. Karena dulu orang Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, semuanya itu kan belanjanya ke sana. Nah, jadi sejarah-sejarah ini kan sebenarnya tidak bisa diabaikan dalam kita lalu memutuskan ujuk-ujuk ini harus dipindahkan secara langsung ke Banjarbaru lokasinya. Jadi rohnya sebenarnya ada di Banjarmasin sebenarnya. Kita lihat aja misalnya, tidak usah jauh-jauh,
karya lagu Banjar Pak Anang Ardiansah. Ya. Itu ada ratusan. Mm-mm. Setelah kita pelajari itu hampir 80% 90% liriknya itu, ceritanya itu adalah Tentang Banjarmasin. sungai Di Banjarmasin. Sungai Martapura dan Sungai Barito. Terpengaruh gitu. beliau. Iya. Dan terakhir saya waktu pandemi ini mengarang lagu Banjar 65 lagu. Belum ada isu pemindahan ini. Secara spontan ternyata saya lihat lirik saya itu berbicara sungai juga. Wah, jadi pas sekali itu ya. Jadi apa istilahnya, sadar tidak sadar, kalau orang Banjar itu mencipta lagu pasti tertarik itu pasti ke budaya sungainya. Ya. Memang kan ciri tadi, makanya pada saat kita melihat peradaban Jadi itu terbentuk sebuah rohnya- kota, rohnya. paling banyak memang kota-kota besar di dunia itu selalu hadirnya tuh diawali dari di pinggir laut Betul. dan di sungai. Iya, iya. Nah, jadi itu bagian memang sejak dulu menjadi pembentuk sejarah kota. Sungai Nil, iya, ya, iya. Mesir, Sungai Nil. Karena surga itu di bawahnya Ya, itu salah satu sudah disinyalkan dalam Al-Qur'an bahwa di bagian surga itu sungai tidak ada, selalu ada di bawahnya mengalir dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin yang artinya yang kita bisa tangkap artinya pihak budayawan, pihak jurnalis yang senior segala macam sama sekali pernah tidak tahu deh sebenarnya. sama sekali tidak diberitahu atau diundang, apalagi diundang kan. Artinya kan ini kan dari Dewan Kota dan Dewan Provinsi, informasi yang kita tangkap juga kita dapatkan juga tidak mengetahui pemindahan ini. Kemudian bahkan wali kota kedua daerah ini juga tidak tahu. Kita kan provinsi kita sebagai wartawan, pemimpin redaksi, mustahil tidak tahu. Nah, ini yang menarik kan, ini menurut pendapat Iya. dari sisi bukan budayawannya ya. Betul. Kalau budaya sudah jelas tadi arahnya kan, ini dari segi jurnalis. Pengalaman Bang Asa yang senior nih. Dalam pengodokan sebuah undang-undang itu, ini kan ujuk-ujuk tanpa diketahui oleh publik, terutama publik yang kompeten dan artinya sebenarnya berpengaruh terhadap kondisi sebuah kota, kok tidak dilibatkan? Nih gimana nih menurut pandangannya proses ini? Jangankan membuat undang-undang yang besar itu kan, yang di Jakarta lah DPR produknya, membuat perda aja itu perlu ada tahapan sosialisasi, penyerapan aspirasi, uji publik lagi, kemudian ada kemudian ada kajian akademiknya lagi. Ini artinya tidak pernah mendengar ada dilakukan paling itu. Setidaknya minimal sekali 6 bulan itu paling singkat itu. Biasanya kalau perda tuh tahunan kayaknya. Jadi pengalaman Bang Asa ini biasanya sering diundang. Sering juga. Ini tidak tahu sama tidak sekali. sama sekali. Jangankan diundang, undang-undang mendengar beritanya tidak ada ini. Menyangkut nasib kita lah, bisa dikatakan begitu. Nah, mungkin kepentingan kita lah. Nah, mungkin nih ingat waktu nih Bang Asa. Ini pertanyaan yang kunci sebenarnya nih. Tapi yang saya tangkap sebenarnya sudah jelas ya. Tapi untuk menegaskannya sebagai seorang warga, kira-kira setuju apa tidak di Banjarbaru, dan apa alasan yang paling krusial kenapa jadi misalnya setuju atau tidak setuju? Kalau pemindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru, jelas saya tidak setuju. Tapi kalau ibu kota pemerintahan oke lah. Karena apa? Itu akan pusat perkantorannya di sana. Banjarmasin itu sampai kapanpun akan tetap menjadi itu tadi ikonnya. Walaupun dengan kelemahan-kelemahan yang kondisi saat ini. Betul. Artinya kondisinya saat ini menjadi PR bagi pemerintah kota dan pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat untuk mengatasi bagaimana Banjarmasin supaya bisa keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti tadi air tergenang terus dan kemudian kekumuhan dan sebagainya, termasuk kemacetan segala macam. Nah, mungkin itu yang kita perbincangkan pada hari ini, Bang Asa. Kami mengucapkan dari Jejak Rekam TV, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami sangat berbahagia karena sangat jarang nih kan jurnalis dan budayawan merangkap lalu bisa berhadir ke media kami yang baru kita coba rintis ini. Kami mohon terima kasih kembali. Sama-sama. Akhirnya kami ucapkan kepada para pemirsa semua, demikian obrolan ngopi pinggiran kita, ngobrol pinggiran kita pada hari Sabtu akhir pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah misalnya wacana atau pikiran, ide, gagasan kita untuk Banjarmasin, untuk Kalimantan ke depan. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hilaf salahnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.